Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Vanessa hadir nggak? Ya, Vanessa hadir ya. Kalau Melda? Melda sakit apa gimana Vanessa? Udah dikit. Vanessa udah ke rumahnya? Hey. Melda sakit apa? Ya, batuk panas ya Allah. Kita doain semoga Meldanya cepat sembuh ya. Ayo kita berdoa. Ya Allah, semoga Melda cepat diberikan kesembuhan. Amin. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, masih semangat belum ini? Semangat. Kita tetap semangat dulu ya, biar kita semangat. 1, 2, 3. Ini. Semangat. Semangat. Coba. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Udah semangat belum? Udah? Benar, udah semangat. Ya udah, kita lanjut ya materinya. Materi IPS tema 4 subtema 1 tentang kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Udah tahu belum kegiatan ekonomi itu apa? Nah, jadi kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tadi disebut apa? Kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kegiatan ekonomi ini ada macam-macamnya. Apa saja macam-macam kegiatan ekonomi itu? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. Udah tahu belum kegiatan produksi itu apa? Belum. Nah, jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tadi disebut kegiatan produksi. Ya, itu tadi disebut dengan kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Kegiatan produksi itu kegiatan mengubah dari bahan baku menjadi bahan siap pakai. Ini Ibu ada gambar. Ini contoh jenis pekerjaan di bidang produksi. Yang pertama itu ada petani. Ini gambarnya ya. Nah, petani. Kenapa petani masuk ke jenis pekerjaan di bidang produksi? Petani kan bekerja di sawah. Di sawah itu di dataran rendah. Nah, petani ini berkaitan dengan proses menghasilkan beras. Petani yang menyiapkan benih padi, menanam padi, merawat padi hingga memanen padi. Ya. Yang kedua itu ada petani teh. Petani teh bekerja di kebun teh di dataran tinggi. Nah, petani teh seperti ini ya. Petani teh ini berkaitan dengan proses menghasilkan teh. Kita minum teh. Tehnya itu berasal dari petani teh. Nah, yang ketiga itu ada nelayan. Nelayan. Kalau nggak ada nelayan, kita nggak dapat ikan. Kita beli ikan di laut itu dari hasil pencarian nelayan. Nah, berarti nelayan termasuk melakukan kegiatan produksi, mereka yang menghasilkan. Lalu yang selanjutnya penjahit.
penjahit. Kita bisa memakai baju itu dari penjahit. Penjahit yang menghasilkan baju. Nah, lalu selanjutnya ada pembuat roti atau koki. Ecanya suka makan roti apa tidak? Nah, roti itu dibuat oleh seorang pembuat roti atau koki. Itu juga termasuk bekerja di bidang produksi. Jadi kalau ditanya koki itu bekerja di bidang apa? Di bidang produksi. Ya, di bidang produksi ya kokinya. Kalau petani teh tadi bekerja di bidang apa? Produksi. Nah, tadi kita belajar tentang kegiatan produksi ya. Sekarang kita belajar tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Apa tadi? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi itu contohnya kurir paket. Yang mengantarkan barang kita siapa? Kurir paket. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi tadi disebut konsumen. Kita termasuk konsumen apa bukan? Termasuk konsumen apa bukan? Ayo. Ya, termasuk, karena kita juga menggunakan barang. Misalnya buku. Kita menggunakan buku untuk belajar, berarti kita termasuk konsumen. Nah, lalu selanjutnya itu ada pekerjaan menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu tahu nggak Acanya? Enggak ya. Nah, kita akan pelajari dulu. Jadi, pekerjaan menghasilkan jasa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pelayanannya itu dinikmati oleh kita atau orang lain. Contoh dari pekerjaan menghasilkan jasa itu, contoh yang pertama itu guru. Nah, bentar ya. Nah, ini gambar guru. Guru itu merupakan pekerjaan menghasilkan jasa atau di bidang jasa. Nah, kenapa seperti itu? Karena guru itu memberikan jasanya seperti mengajar kita, bekerja dalam hal jasa, mengajar kita. Jasanya tuh membuat kita menjadi orang yang lebih pintar, dari tidak tahu menjadi tahu. Eca dulu bisa baca apa enggak? Dulu sebelum sekolah, sebelum diajar, enggak kan? Setelah diajar, jadi bisa. Jadi guru merupakan pekerjaan menghasilkan jasa. Lalu yang kedua, petugas kebersihan. Kenapa petugas kebersihan termasuk pekerjaan menghasilkan jasa? Petugas kebersihan itu membersihkan tempat agar nyaman. Dari dibersihkannya tempat itu, jasa yang telah diberikan oleh petugas kebersihan apa? Membersihkan tempat itu tadi. Kalau tempatnya menjadi bersih, kita menjadi nyaman, kita menjadi tenang, melihat suasana keadaan yang bersih. Nah, yang ketiga itu dokter. Dokter yang mengobati kita kalau kita sakit. Dokter telah berjasa mengobati kita di saat kita sakit. Kalau Eca sakit, Ecanya berobat kemana? Ke dokter. Apalagi kalau sakit gigi. Kalau nggak ada dokter, nggak ada yang bisa ngapain obat, kita harus minum apa, kan sakit kita nggak sembuh-sembuh. Nah, dokter itu pekerjaan di bidang jasa. Nah, yang keempat itu sopir. Sopir yang mengantar penumpang sampai tujuan. Kalau nggak ada sopir, siapa yang akan mengantar penumpang? Misalnya kita naik angkot, sopir telah berjasa mengantarkan kita sampai tujuan akhir. Iya. Nah, jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Jadi kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
konsumsi. Pekerjaan yang menghasilkan jasa tadi apa salah satunya? Yaitu guru, ada sopir, ada tukang bersih-bersih, dan sebagainya. Ya, dokter. Nah, Okta ada pertanyaan nih. Pertanyaan, kalau Eca bisa jawab, Okta ada roti. Eca suka roti apa enggak? Suka, tuh. Nanti Okta kasih roti. Pertanyaannya nggak susah. Nah, kan contoh dari jenis pekerjaan di bidang produksi tadi itu petani. Nah, kenapa petani itu tergolong ke dalam jenis pekerjaan di bidang produksi? Eca, apa jawabannya? Karena petani dan beras. Iya, karena petani yang menghasilkan padi terus menjadi beras. Kalau nggak ada petani, kita nggak bisa makan, kita nggak ada beras. Berarti petani bekerja di bidang produksi. Tepuk tangan dulu buat Eca-nya. Ini Eca, terima kasih ya udah menjawab. Sebelum Bu akhiri, kita tetap semangat dulu ya, biar tetap semangat walaupun pelajarannya berakhir. Yuk, kita tetap semangat. Udah bisa kan tetap semangatnya? 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Yeay. Ya udah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.